adu domba tuh rata-rata Kristen akunnya, bukan Islam. Saya percaya umat Islam tak gitu. Saya percaya orang yang mencintai Bang Zuma itu juga mencintai Yonatan Nandar. Saya juga percaya orang yang mencintai Yonatan Nandar juga mencintai Bang Zuma. Saya percaya itu. Rata-rata yang menjelek-jelekkan Bang Zuma atau apa, itu oten. Saya sudah buktikan kemarin dengan Bang Zuma. Mereka fitnah Bang Zuma. Kata mereka, Bang Zuma sudah instruksikan unfollow Yonatan Nandar. Saya langsung tanya Bang Zuma. Ini Fatin? Fatin mana? Uni udah sarapan, Fatin kan belum? Uni sudah sarapan, Fatin belum. Sarapan dulu Fatin. Kalau Uni nanti belakangan. Oh. Iya, umat Islam itu pasti umat yang bisa membedakan mana yang memang akademis, pilihan pribadi, mana yang berdasarkan akidah. Gitu. Kau tahu Bang Zuma tadi malam nangis karena kalian? Coba kau buktikan kalau Bang Zuma nangis gara-gara itu, gara-gara kami. Ya, Bang Zuma itu pernah nangis depan kami. Kau ya, aku tanya sama kau ya. Nanti ku tunjukkan lagi ini sama Bang Zuma nih, Al-Umi ya. Kau Kristen, nama kau aja Al-Umi. Kristen penipu, tukang. Memang ajaran iblis. Memang Kristen ini ajaran iblis, suka sekali kalian tak bisa menjawab argumen apologet, kalian coba hancurkan apologet. Kami berbeda, kau yang sibuk. Perbedaan dalam Islam jadi rahmat, persatuan Kristen jadi musibah. Nggak bisa kau tidak bisa mengadu domba saya dan yang lainnya. Kau tengok itu. Kalau ada yang merasa bermasalah dengan saya katakan, itu berarti masalah dia. Kecuali saya ada mengganggu dia, menyinggung dia. Kristen tak mempan adu domba kalian kepada kami umat Islam. Karena kami umat Islam ini punya prinsip. Dengan sesama Islam kami tak mau berdebat. Kau yang Islam tapi mengadu domba Islam, ayo naik sini kau, ayo kita buktikan apa adu dombaku, yuk naik sini. Nggak bisa kau naik Sri Widiawati. Ini betina sundal ini Sri Widiawati ini. Sri Widiawati, kau penyembah manusia beranus, jangan ikut campur. Kau urusi Edis dan RK tuh. Urusi kawan-kawan kau yang berbeda pendapat tuh. Ya. Mentang-mentang kalian apologetnya nggak ada yang akur. Kalian pikir kami macam kalian? Sorry to say ya. Apologet Islam itu sebejat-bejatnya mereka. Nggak akan mereka melakukan yang namanya mempermalukan diri mereka depan publik. Kecuali mereka tersasol, ya kan Bang? Tersasol itu apa nama dia? Rifa, terlepas apa? Assalamualaikum. Salam. Lo ada salam Rifa? Dari? Coba lu dapat salam dari siapa? Dari siapa? Coba tebak. Tebak dulu. Dari Yesus. Dari siapa? Dari Paulus. Serius. Dari Ustadz Ali Hidayat. Double kau. Aku ngetes pakai ini nih. Katanya tadi nggak double. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Coba masih double enggak? Coba cek. Udah enggak. Enggak serius aku nanya, double apa enggak? Kecil. Oke. Ada masih double. Masih double. Double enggak? Dari Gibran. Enggak lagi. Oke, dapat salam dari mana? Jawab. Dari Gibran. Gua teleponan sampai 1 jam ini. Makanya gua close cam dan gua nggak mendengar apa yang kau katakan. Siapa yang kau maksud? Sampaikan kepadaku. Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lu tahu apa tidak? Amin. Tahu tapi tidak tahu. Lu dapat salam dari guru kita, More Sapri Saleh. Masya Allah. Iya, gua teleponan tadi. Nandar, lu tahu nggak Nandar? Ada orang yang lebih cerdas dari lu. Wah, gua diem aja. Oh, banyak More. Coba lu tebak. Siapa ya? Oh, yang suka lab sama lu. Wah, gua Rifa ya More. Rifa. Wah,
Dia itu Nandar, saya lihat ya, ternyata lu dipantau. Wah, kalau ngomong tak 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 tak, wah, ya mereka kalau Ripa mah memang sedikit berkata tapi Aju nyelekit. bohong lu nambahin. Loh, gua mau lu nelfon aja langsung. Terus Bilanglah sama More, gua mau belajar terus- lagi. terus gua bilang kan, ya More, apa saya itu ada dapat support dari Masya Allah, dari hamba Allah ya, dari Malaysia, Bang Milo untuk belajar bahasa Aramaik. Tapi saya ini sekarang belajar bahasa Arab. Menurut More, saya itu nunggu tahun depan atau bersamaan? Kalau saya dimintai pendapat tentang itu, ya kamu multitasking bisa, karena dasar-dasar bahasa Arab dengan Aramaik itu sama, Ibrani juga sama. Jadi daripada nunggu waktu, ya kamu bersamaan nggak apa-apa, kata More. Kecuali kalau kamu bersamaan dengan bahasa Inggris, itu kamu pasti Biar aku pusing bilang karena sama Milo nanti. bahasanya berbeda gitu. Terus aku bilang sama More, oh berarti bisa More, bisa. Tapi saya nggak bisa kalau privat. Saya bisanya kelas dan minimal 7 orang. Jadi harus misalnya nih ada 7 satu orang Apollo. Coba tanya sama More, berapa biayanya satu orang? Kalau gitu kita ini aja dengan Mesiah gitu loh. Nanti Mesiah yang ini iya, kita pilih Aramaik. kita pilih apologetnya, Bang Loding, Gregorius, gua, lu, Bang Teguh, Itu. misalnya. Terus kali sepaket berapa biayanya gitu. Nah, ya nanti saya tanya ya. Jadi kalau Nandar mau belajar Aramaik, nunggu ada 7 orang katanya. Kalau satu orang, misalnya Nandar privat langsung, takutnya ngantuk. Malah kita cerita kemana-mana kan. Jadi 7 orang, waduh 7 orang siapa kata saya ini. Aku belum nanya ini biayanya berapa. Gitu. Kalau ada 7 orang Jadi nih, sama gua aja kasih tahu berapa biayanya. waktunya sama itu biar gua langsung ke Bang. waktunya itu habis maghrib sampai setengah jam 7:19 menit. Jadi lu ternyata banyak yang memuji lu nih. Gua dibilang, Nandar ada yang lebih pintar katanya. Siapa More? Kalau gua kan orangnya nggak pernah tersinggung atau ada nggak. Gua sedang malah ada siapa More? Ripa. Wah itu dia retorikanya bagus, cara menyerangnya bagus. Masih cara berdiskusi aja, bukan menyerang ya. More itu, dengar ya, More Saprisali itu teman-teman, dia itu seorang akademisi. Dia tidak boleh berpihak dalam mana akademik ya. Iya, nggak Jadi boleh. dia bukan orang yang senang dengan debat dan diskusi. Dia itu mengedepankan toleransi yang sangat tinggi dan aku sangat respect kepada dia. Ada salah satu ini Bang, seorang pengajar namanya More Saprisale. Dia tuh lulusan Al Azhar. Dulu waktu saya belajar bahasa Ibrani dengan Anda dengan beliau, saya pikir dia Kristen dulu. Ya, Tak tahu dia di lulusan Al Azhar. beliau itu orangnya nggak ini ya, nggak, maksudnya beliau itu orangnya Dia ngajar ini kan bahasa Ibrani, bahasa Aram. Ini ada Bang Milo sini. ada Bahasa Bang Milo, Ibrani, Mas. bahasa Aramaik, bahasa Arab. Dia ngajar. Jadi saya dengan Nanda tuh belajar dengan dia bahasa Ibrani. Nanda 3 tahun, saya 6 bulan. Karena saya tergabung dengan kuliah macam tak sanggup kan. Saya mundur dulu. Padahal dia sudah diskon itu biaya dengan dia bahasa. Bahkan dia bilang kalau mau belajar bahasa Ibrani nanti dikasih bonus belajar bahasa Aramaik dan bahasa Arab. Cuman karena saya tak sanggup waktu bikin skripsi, saya stop dulu. Nah ini Nanda barusan telepon perkara tentang belajar bahasa Aramaik itu kata dia nak ngajarkan, tapi ada kuota sekitar 7 orang. Iya, 7 orang. Dan kalau sudah ada apologetnya, baru aku tanya, atau aku tanya dulu berapa? Gini deh, kita coba sondingkan ini melalui program Mesiah. Kalau Mesiah bisa, aku pengen langsung kita bayar 3 bulan untuk beberapa orang satu paket gitu. Coba tanya sama More. Nanti kalau misalkannya More bersedia satu paket misalkannya, jadi kita tuh sudah bisa misalkannya 5 orang bayar sekian. Kita bayarkan pakai uang Mesiah itu 3 bulan langsung gitu loh. Jadi kan senang tuh. Ya 3 bulan ke depan kita tinggal kumpul-kumpulin bersama lagi gitu. Jadi enak. Jadi kita tak berhenti di tengah jalan. Kalau saya cuma bayarkan sebulan gitu nanti berhenti tengah jalan kan tak sedap tuh. Tak enak juga dengan gurunya. Begitu. Jadi kita pakai uang Mesiah tuh langsung bayarkan misalkannya seberapa juta, 10 juta untuk 3 bulan. Oke, kita langsung bayar 10 juta 3 bulan. Nah, kita tenang aja tuh belajar lagi 3 bulan nih. Ya, tapi kalau More itu memuji lu bukan untuk nyerang Kristennya, Ripa ya.
Jadi Moreh itu kan memang Retorika. bergaul dengan siapa aja. Maksudnya cara lu berdiskusi, cara lu berretorika itu bagus. Berbeda dengan Iya, gue gua. dulu udah diajarin kalau More itu bukan orang yang suka perdebatan. More Iya, itu dia senang dengan orang-orang yang memang akademis. Dia senang orang yang suka belajar. Kan dia bilang sama saya dulu, kalau belajar serius dan sungguh-sungguh saya akan bantu. Dan dia tidak loh, dia ngajarin pendeta, ngajarin orang-orang Kristen bahasa Ibrani bukan untuk nyerang Islam, gitu pun sebaliknya, karena dia ini konteksnya akademisi. Seorang benar-benar. seorang akademisi itu tidak gini, seorang akademisi dia tuh bertanggung jawab dengan ilmunya. Maka niat orang yang belajar ke dia untuk apa, dia tidak ada urusan itu. Betul, betul, betul. Dia adanya di dia aja. Nah itu Moreh Iya. Saprisali yang gue baca. Gue lihat dia sangat peduli, itu bukan cuma sama gue aja. Dia sangat peduli juga dengan murid-muridnya yang lain. Memang dia orangnya pedulian sama muridnya aja. Gitu. Betul, betul. Cuman Ya udah, gua sampai 1 jam dulunya lu. salah paham. Gua ngobrol Ya, sampai 1 gue jam cuma itu. salah paham. Gue pikir dia Kristen awalnya. Kaget waktu gue tahu backgroundnya adalah lulusan Al-Azhar. Nah, ternyata memang setoleransi itu beliau sehingga beliau memang tidak pernah membahas agama ketika kita sedang lagi diskusi. Iya. Sorry, belajar. Terus Tidak ini membawa ada ini agama. nih, nanti 6 Januari tuh ada nanti More Sapri conversation dengan orang Aramaik. 6 Januari itu videonya TikToknya udah aku upload. Teman-teman yang mau lihat More Sapri berbicara bahasa Aramaik dengan orang Syria ya, dokter, itu nanti langsung ikut aja tuh, ada Zoom-nya gratis. Sudah aku Oh upload. iya? Aku nggak Iya. tahu Bang Teguh ngechat aku. Bang Teguh ngechat aku rupanya Bang. Ini Bang Teguh sudah ada lah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Iya dia ngechat di WA, di WA Iya, dia aku ada. chat WA. Aku nggak baca. Bentar aku baca dulu. Aku pendukung Bang Diva. Zuma. Aku pendukung Bang Zuma. Tapi aku dukung Nanar juga. Apa sih? Nggak, aku nggak dukung dua-duanya. Aku dukung aja dua-duanya. Kan dua-dua punya pandangan sendiri. Aku juga punya pandangan sendiri. Emang Bang Teguh emang masih dibahas lah. Kalau dibahas nggak apa-apa kita diskusi ilmiah. Maksudnya di internal aja. Kalau masih dibahas, emang masih dibahas. Masih aku lihat. Aku muter-muter masih itu aja. Masih ya udah kalau masih dibahas. Gini Bang, orang yang ini kalau membahas masih itu, dibahas, mereka ada aku siap tema. berdiskusi. Karena waktu Nggak, sama nggak, Bang nggak, Juma nggak, itu aku nggak diskusi. Waktu sama Bang Juma itu Nandar. aku curhat sama kakak, adik ke kakak. Jadi nggak diskusi. Kalau Nandar, misalnya mau dengarkan diskusi aja baik-baik, sekalian. Nandar dengar, kita sudah sepakat kalaupun mau diskusi itu internal. Di Iya sini internal kita maksudnya, khusus bukan untuk bukan di. penginjilan, ya. Dan dengarkan baik-baik Nandar. Kalau ada orang yang membahas namamu, namaku, nama Bang Zuma, itu karena mereka butuh nama itu untuk dibahas, karena mereka nggak punya bahan kayak kita. Kita punya tema-tema terus. Yesus punya Benar, Tuhan. Jadi Benar-benar. Yesus, kita punya Bang Zuma itu enggak. Kenapa Bang Zuma tidak bahas pribadi orang lain? Karena dia punya banyak tema untuk dibahas. Lah, Iya. kita juga. Jadi kalau ada suatu komal membahas kita, karena mereka tidak punya tema. Iya, kita aja dari tadi gak bahas tema ya, ini ya tanggal Iya. 25. Kalaupun kita membahas itu, kita tidak membahas tentang yang Iya. lain-lainnya. Kita Jadi buat membahas teman-teman yang karena- membahas kami ya di Komal, Guru Ndak Juma aja nggak membahas ya. Jadi kalau ada yang mau yang masih membahas, udahlah kita diskusi internal aja. Saya Ustadz Pelik siap untuk berdiskusi karena waktu Islah dengan Guru Ndak Juma itu saya itu bukan diskusi, itu curhat. Saya nggak mau berdebat dengan guru kita. Lancang sekali kalau kita berdebat dengan guru kita. Tetapi kalau diskusi ilmiah boleh ya. Kalau memang maksa masih membahas, soalnya udah keterlaluan. Maksudnya ada tuh nggak tahu Otan atau Muslim, Ripa anjing, Nandar anjing, Pelik gogok. Ini sudah keterlaluan, sudah offset ini. Kecuali kalau kami nih kayak si Palen, kayak si Logika yang nyerang pribadi, bukan nyerang argumen, itu baru kalian boleh musuhi kami. Kalau kami sekarang ini berpegang teguh kepada jalan kebenaran, dakwah Islam, agar mereka bertobat. Tidak ada nyerang pribadi, tidak ada menyerang nama, bahkan kami sangat menghormati para apologet muslim yang lain. Begitu. Iya, makanya yang menyerang Bang Nandar juga kalau ditanya juga nggak paham dia. Nggak paham. Cuman karena ngefans buta, jadi apa yang kita nggak sesuai dengan apa yang mereka sukai,
mereka kita diserang. Karena gini, Iya. Kan saya aku bilang juga begini, Bang. aku juga pendukung Bang Zuma, aku juga mencintai Iya, Bang Zuma. pendukung lah, Bahkan kita pendukung Bang Juma lah. bahkan aku paling offense tuh sama Bang Zuma. Tapi kan nggak semua apa yang diikuti Bang Zuma harus kita ikuti, kan nggak? Betul, Bang Zuma nyanyi Rindiani, masa kita ikut-ikutan nyanyi Rindiani? Aku Iya. sukanya lagu dangdut. Rindiani, Bang Zuma lagunya Rindiani, puja hati kasihku sayang, jangan pergi jangan pergi dari sisi. Pokoknya aku Nah. dukung dua-dua. Rindiani. Tapi suaraku bagus ya? Iya. Kalian pendukung Zuma yang munafik, dikatakan munafik sama Oten nggak penting. Iya, Oten kadang Oten Iya, mau Oten mengadu mau domba komen itu, terserah. Bang Teguh. Kadang Oten itu yang komen-komen tuh, jadi kita jangan terpancing juga. Iya. Kemarin udah makanya. saya buktikan. Mereka fitnah Bang Zuma. Mereka ada Oten bilang ini. Orang ini disuruh unfollow sama Bang Zuma. Langsung saya DM Bang Zuma. Bang, tengok Bang, abang dipitnah Oten. Saya nggak percaya kalau abang gitu. Iya, kata Bang Zuma. Astagfirullah, ini fitnah, kata Bang Zuma. Emang biadab Oten nih. Mereka tuh pengen kita pecah belah, padahal perbedaan di antara Islam itu mah biasa aja. Masa Bang Zuma pakai masker, aku harus ikut-ikutan pakai masker, kan nggak bisa gitu. Itu hak Bang Zuma. Itu bukan ibadah. Bang Zuma hari mualaf silakan. Kalau yang tidak ikut silakan. Makanya Bang Tuku aku tanya tadi. Buat kalian yang menganggap ini masalah, jawab pertanyaan saya. Apa masalahnya untuk kalian? Kalau kalian mewakili Bang Zuma, bagi Bang Zuma ini bermasalah karena setelah itu Bang Zuma akhirnya warna maskernya berubah, dari tadinya warna hitam kemudian memilih warna biru, berubah jadinya Bang Zuma. Kan bisa kalian jawab. Tapi kalau kalian nggak bisa menjawab pertanyaan saya, apa masalahnya buat kalian? Apalagi kalau kalian sudah menjawab karena kami benci kepadamu, ayat, kami berlepas diri lah. Ya. Kalau alasan kalian tidak marah kepada kami karena kami tidak ikut dari mualaf karena benci, itu tak bisa lagi, itu tidak bisa diobati itu. Iya. Ya, tidak bisa diobati itu. Benci itu obatnya cuma satu, menyuruk ke rumah, menyuruk ke dalam tanah. Assalamualaikum Bang Wan. Bang Wan, si Mika kayaknya masih tidur. Di WhatsApp nggak dibalas-balas si Mika. Kayaknya masih tidur dia ya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bang, teruskan. Iya, ya, waalaikumsalam. Bising lagi nih. Si Mika sampai jam berapa Uni tadi malam? Gua WhatsApp nggak dibalas-balas. Meninggal nggak? Takutnya udah meninggal nggak ketahuan loh. Oke. Uni. Leang, jangan bikin statement yang pecah belah. Yang pecah kau Kristen. Kok kami pula yang kau urusin? Siapa yang pecah? Bang Zuma sama Nandar aman-aman aja. Kau yang Uni, pecah. sebentar dulu. Itu Bang Wan, Uni di grup itu kan Ustadz Pelik kirim WhatsApp. Itu hati-hati ya, itu kena ini dia, kena apa namanya itu? Iya Bang Nandar. Itu hati-hati Bang Wan, jangan diklik. Itu ini dia kena apa sih namanya itu? Scam. Kena scam. Nah, hati-hati jangan diklik, bisa terkuras ini kita. Ntar ya aku mau hapus dulu itunya. Tahu. Tahu sudah itu Bang, tahu. Kasih tahu lah Ustaz Pelik. Sekarang kan handphone ada fitur AI itu bisa langsung ngeblokir yang apa namanya situs-situs nggak jelas. Auto blokir deh. Aku nggak mau klik-klik itu. Pokoknya aku nggak mau. Makanya gua Saya nggak percaya Muslim, nih oke. masa Ustadz Pelik Oke, kirimin. Leang ini Muslim. Ayo naik. Aku mau diskusi sama Leang ya. Naik kau Leang. Aku mau diskusi sama kau. Jangan ada yang ganggu Naik. aku. Jangan ada yang ngelarang-larang aku diskusi sama Leang. Naik Leang. Aku tunggu. Nandar, Bang Wan, Bang Teguh diam. Siap. Aku mau diskusi Mana sama sih Leangnya? Diskusiku bukan untuk bertengkar, tapi diskusiku untuk mencari tahu kesalahan kami supaya kami bertobat dan minta maaf. Silakan. Kalau kau berhasil menunjukkan kesalahan kami minta maaf. Tapi kalau kau tak berhasil menunjukkan kesalahan kami, berhenti kau memfitnah kami ya, Leang ya. Karena ucapanmu itu ucapan yang harus kau buktikan. Kau mengatakan kami memecah belah, harus ada konsekuensinya. Pertama, sebutkan diksi pemecah belahnya dan buktikan yang pecah belah siapa. Silakan buka kamera Leang. Islam itu sejati, tunjukkan keberanian. Saya ini tak berilmu, saya orang biasa. Buka kamera Leang. Coba syahadat Leang. Buka kamera syahadat. Biar saya tahu, saya tidak berdebat dengan orang Islam, tapi diskusi boleh. Boleh.
Asyhadu Oke. an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, takbir. Oke. Saya tidak setuju dengan statement kalian. Yang mana Terus terang statementnya? saja. Yang mana Statementnya hari statementnya? itu saya ikuti. Terus terang saja saya penggemar kalian, terutama Nandar. Pak, Saya jangan terus bilang terang penggemar-penggemar saja. dulu. Saya Saya cuma penggemarnya tanya, Terus terang statement saja. yang tidak Bapak setuju Statement itu yang Nandar mana? saya tidak suka. Yang mana, Pak? Saya orang Buton asli. Di Saya Laut tidak Ta'ala. tanya Bapak orang mana. Muslim. Saya cuma Karena tanya, Pak. statementnya Nandar yang saya Pak. tidak suka. Pak, Bapak Terus jangan kayak terang saja. konten. Bapak Islam, Pak, istighfar. Ya, iya saya Muslim, tanya. insya Allah. Demi Iya, Allah. kalau Islam tunjukkan keislaman Bapak, santai. Jangan kayak orang kesurupan Roh Kudus, pneuma. Saya tanya kepada Bapak. Saya bukan Kristen. Saya bukan Oke, Kristen. saya percaya. Tenang, Pak, tenang. Kalau Bapak benar, Bapak pasti tenang, Pak. Oke, saya tanya baik-baik ya, Pak. Sebutkan statement Nandar yang tidak Bapak setujui. Kan ada statementnya Nandar bilang saya tidak setuju dengan hari mualaf, nanti kita dibalikan tanggal 1 Syawal hari murtadin. Itu saya paling Oke, tidak setuju. siap. Oke, kalau gitu saya mau tanya balik. Bapak tidak setuju dengan Nandar? Sebentar dulu. Sabar. Oke. Sebentar dulu, saya cerita dulu. Dulu saya paling penggemar Nandar. Terus terang saja. Tidak masalah. Lillahi ta'ala. Saya nggak butuh itu. Saya lagi Cuma itu karena tidak statementnya tidak ini itu. Saya tidak Pak, suka. Bapak tenang, Pak. Dia tenang ke Bapak Islam, jangan seperti Bapak lihat orang Kristen kalau debat dengan kami, kejang-kejang. Jangan seperti itu, istighfar. Saya mengajak Bapak ke sini supaya meluruskan, supaya Bapak tidak berdosa, menjadi asbab fitnah, mengatakan kami adu domba. Adu domba itu, Pak, contohnya gini nih. Saya datang kepada Bang Zuma, lalu saya katakan, si Nandar jelek-jelekin abang. Saya datang ke Nandar, saya bilang, Bang Zuma jelek-jelekin. Itu namanya mengadu domba. Lalu ketika Bapak mengatakan statement Nandar mengadu domba, itu bukan adu domba, tapi dia tidak setuju dengan pendapat orang lain. Sama seperti Bapak tidak setuju dengan pendapat Nandar. Kenapa Bapak boleh tidak setuju dengan pendapat Nandar? Kenapa Nandar tidak boleh setuju dengan pendapat orang lain? Ini zolim namanya, Pak. Itu hak. Maka saya minta, Pak, kalau tidak ada masalah, jangan kita buat masalah. Sekarang saya tanya sama Bapak. Bapak kan tidak setuju dengan Nandar. Boleh nggak Nandar nggak setuju dengan Bapak? Ya boleh saja. Ah, Boleh. apa masalahnya kalau gitu? Ada nggak masalah di antara kita? Memang tidak ada masalah, cuma itu Nah, statement. oke. Saya paling Satu. suka statement Nandar. Yang kedua, Bapak bilang ini statement pemecah belah umat. Saya tanya, umat mana yang berpecah gara-gara ini, Pak? Antara kita Muslim, antara kita api. Siapa yang Kita- bertengkar? Siapa Blender. api yang bertengkar? Saya API loh. Iya. Saya tanya, blender itu masalahnya apa? Bapak tahu nggak blender jawab apa kemarin? Dia marah karena benci sama Nandar. Kenapa Bapak tidak marah kepada blender? Si Nandar tidak benci sama blender. Blender bilang kemarin waktu saya tanya sama blender, sama seperti Bapak saya tanyai, kenapa Bapak marah kepada kami? Bapak jawab, Bapak tidak setuju. Lalu saya tanya, Bapak setuju nih, Nandar tidak setuju, ada masalah nggak? Enggak, berarti nggak perlu bermasalah. Blender kemarin saya tanya sama dia, Pak, apa masalahmu blender? Apa jawaban blender? Karena dia benci, Pak. Jadi Nandar salah, blender benar gitu. Berarti kami yang salah. Kami yang blender ngamuk-ngamuk, blender nggak suka kami, berarti kami yang salah karena kami tidak sepakat dengan kalian. Pak, kita ini Islam, tidak boleh zolim. Zolim itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seperti apa Bapak tidak sepakat dengan Nandar, Nandar boleh tidak sepakat dengan Bapak. Bapak tidak punya masalah, Nandar tidak punya masalah. Ternyata Bapak marah, kata Bapak. Bapak merasa kami memecah belah antara blender dengan siapa? Dengan kami. Pertanyaannya, Pak, Bapak lihat nggak kami selama ini satu komal dengan blender? Jarang kan, Pak? Kami jarang masuk komal blender, blender pun jarang kesini. Artinya kami tidak pernah bersinggungan dengan blender. Nah, makanya saya yang tanya kemarin sama blender, kau ada masalah apa? Urusannya dengan kau apa? Ada jawaban dia yang akademis kemarin? Tidak, jawabannya adalah karena dia benci, karena kami tidak sepaham dengan dia. Lalu Bapak jangan menjebelahi satu orang saja. Bapak pelajari dua-duanya. Kalau memang saya salah, demi Allah, Pak, lebih mulia saya minta maaf kepada seluruh umat. Saya minta maaf kalau memang kami salah. Tapi kalau saya tidak salah, Pak, haram jadah saya minta maaf. Makanya saya tanya kemarin, apa alasan saya minta maaf kepada blender? Yang mengkick pun bukan saya kemarin, moderator kita. Bahkan bukan saya yang kick, saya pun minta maaf kemarin. Sudah clear itu sebenarnya masalahnya. Nah, Bapak bilang,
Kalian memecah blender, selama ini kami tidak satu kongko-kongko dengan blender, kok bisa pecah? Gini loh Pak, ini mohon maaf nih, kita analogi nih. Kalau saya salah Bapak luruskan nanti. Saya menghormati Bapak sebagai orang yang lebih tua dan sebagai orang yang mencintai Nandar. Saya dengan Nandar bisa dikatakan berpecah karena pernah bersama. Bagaimana orang yang tidak pernah bersama bisa pecah? Kami tidak pernah satu komal dengan blender, jarang. Dulu pernah mungkin. Blender dengan komalnya sendiri, Nandar dengan saya satu komal. Kok bisa kami dikatakan pecah? Bersinggungan aja kami tak pernah. Sama kayak Bapak. Bapak bukan suami saya bukan istri Bapak. Kok bisa kita dikatakan bercerai? Kita boleh dikatakan kalian bercerai karena kita pernah jadi suami istri. Jadi tidak pantas ketika kami dikatakan pecah dengan blender karena kami tidak pernah satu komal dengan blender. Metode kami berbeda. Nah, jadi mohon maaf dengan Bapak. Saya menghormati Bapak. Berhenti kita berprasangka buruk kepada orang yang kita tidak kenal gitu loh. Saya tidak mau berprasangka buruk kepada Bapak, makanya saya tarik Bapak naik. Saya minta maaf kalau menurut Bapak perbedaan di antara apologet ini membuat Bapak sedih, risau karena Bapak mungkin mencintai kami semuanya. Tapi Bapak harus tahu kita di dunia Pak. Rasulullah sudah katakan kita akan terpecah. Tapi berpecah bukan berarti harus saling benci. Imam Syafi'i dengan Imam Maliki beda pendapat, mereka adalah guru dan murid. Saya dengan Bapak tak mungkin sepakat. Tapi kita adalah orang Islam. Wa ummatukum ummat tawahid. Tapi kalau ada orang yang mengatakan dia berpecah dengan kami karena kebencian, wallah itu tidak akan bisa diobati Pak. Benci itu dia sendiri yang mengobati dirinya. Ya seperti itu. Biar Bapak ini tahu alasan saya. Bapak mau tanya sama saya langsung nggak Pak? Nggak usah. Tidak usah. Tidak usah. Nggak, Mungkin maksudnya Bapak ada kenapa saran, alasan saya? ada usul. Nggak usah. Nandar tidak perlu siap. lagi ya. Kita ke Bapak ini fokus. Beliau ini mencintai antum Nandar. Beliau ini kan gini, saya paham kondisi Bapak ini. Beliau penggemar antum. Beliau sedih melihat kita seolah-olah bertengkar, padahal kita tidak bertengkar. Beliau tuh penggemar Bang Zuma, penggemar antum. Beliau bangga melihat kita bersatu karena beliau senang juga melihat Oten Besera. Tapi tiba-tiba kita bertengkar menurut beliau, padahal kita tidak bertengkar. Makanya kita jelaskan kepada beliau ini, Bapak yang kami hormati, kami tidak bertengkar. Tapi kalau ada orang yang bertengkar kan Bapak sudah tahu alasannya kemarin. Nah, kami minta maaf kalau ini membuat Bapak sedih. Kami tidak ada maksud untuk menyebelahi, memisah-misah diri. Ini hak kami aja gitu loh. Seperti Bapak tidak sepakat dengan Nandar, kami boleh tidak sepakat dengan Bapak. Seperti Bapak tidak sepakat dengan Nandar, kami boleh tak sepakat dengan Bang Zuma. Hargai keputusan kami hargai keputusan Bapak. Jangan saling caci, jangan membuat argumen-argumen yang memecah belah. Kami mencintai seluruh apologet, tapi kami berhak untuk tidak mencintai apologet. Itu hak kami loh Pak. Masa mencintai itu harus dipaksakan? Contoh nih, saya mencintai Bang Zuma, tapi saya tidak mau mencintai Yonatan Nandar. Itu hak saya. Masa saya harus dipaksa mencintai orang? Nah jadi, yang penting kita tidak mencaci Pak. Tapi kalau Bapak dengar saya menghujat blender, menjelek-jelekkan blender, itu saya berdosa Pak. Jadi gitu. Bapak sudah tahu sekarang? Sudah paham? Ada yang mau Bapak sampaikan silakan. Begini, kalau bisa tabayun dengan blender supaya di komal juga kita tidak merasa bagaimana kita Sudah, dengan Pak, blender mari. lain di sini Sudah, juga Pak, mari. lain. Nandar, Itu lebih sabar. bagus Dengarkan tabayun. dulu Nandar. Nandar di mute dulu. Nandar di mute dulu. Silakan Pak, silakan lanjut. Untuk perjalanan ke Garut. Bapak suruh saya tabayun kan? Bapak, Pak, Tabayun, supaya yang lain-lain itu kita tidak terprovokasi lagi dengan yang lain. Nah begitu. betul. Seperti kan saya Oke, terprovokasi dari blender. Cintai terus. Oh, berarti Bapak terprovokasi. Saya gemar terus sama Nanda. Iya. Bapak tahu tak? Sama Saya kemarin tadi, satu komal komalnya blender. di komal blender Setelah apa itu yang saya Bapak tidak ikuti dengarkan? lagi. Coba saya dengar. Bapak mendengarkan apa di komal blender? baik. Ada nggak kami bahas? Nah, baik. Nggak baik kan Bapak di sini. tak baik kan Bapak sampaikan di sini kan? Nah, sementara ada nggak kami membahas blender di komal ini? Enggak. Jujur, Bapak jujur sama saya. Ada Nggak. tidak saya sebut-sebut Nggak ada, blender di nggak. komal ini? Nah, Nggak ada. Bapak yang lebih tahu mana benar mana salah ya. Bapak yang lebih tahu sekarang. Sekarang saya tanya sama Bapak. Blender yang menyebut-nyebut kami dan bahkan Bapak tidak mau menyebutkan apa kata blender karena Bapak tahu itu berbahaya, pasti kami marah. Kenapa kami yang harus tabayun kepada blender, Pak? Nah. Dia yang bermasalah, kenapa saya yang tanya? Pak, kemarin di komal salah satu saudara kita muslim, ada Bang Zuma, ada Nandar, ada Ustadz Dio, ada blender. Bapak tahu yang saya tanya kemarin apa? Blender, apa masalahmu?
Apa jawaban dia, Pak? Dia tak suka, karena aku benci, karena kalian tak sepakat. Dia benci, Pak. Bahkan saya tanya, betulkah engkau yang memfitnah aku, mengatakan bahwa aku menilap duit Matius? Iya, iya betul, iya betul. Kenapa? Aku tak perlu menghargai kau, karena kau tidak menghargai aku. Dia merasa tidak dihargai. Pertanyaannya, sebutkan satu alasan kenapa saya wajib menghargai Blender. Saya mau minta jawaban. Nah, jadi kalau dia minta dihargai, lalu kami tidak menghargai, dia benci kepada kami, salahkah kami? Apakah kami wajib menghargai? Kan saya bilang, mencintai orang aja saya tak wajib. Kalau saya mencintai Nandar, tidak mencintai Bang Teguh, apakah saya wajib mencintai Bang Teguh? Atau sebaliknya? Itu hak, Pak. Ya, sorry, saya tidak buka aib Blender kok. Blender yang mengatakan di Komal kok kami menilap uang Matius. Maaf, itu bukan aib lagi loh. Itu secara publik kalian dengar itu kok. Bapak ini pun dengar, ya kan Bang? Dia cakap di Komal, bukan aib pun. Saya justru ingin tanya sama dia, apa buktinya Blender? Tidak sebutkan bukti, malah dia bilang, aku benci dengan kau tidak menghargai aku. Jadi kalau seandainya kami salah, tunjukkan kesalahan kami. Jangan kita seperti Kristen, oten-oten itu. Kau penghujat, mana penghujatannya? Tak bisa tunjukkan. Bapak Liang yang saya cintai karena Allah, satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah, jangan ikuti prasangka kita, karena prasangka kita itu tidak selamanya benar. Saya saja, Pak, kalau bukan menyaksikan langsung omongan itu, saya tak berani tanya Blender. Misal ada orang bilang saya, Uni dibicarakan Blender, tak peduli. Tapi karena saya menonton langsung, makanya saya naik, saya tanya, betul tak kamu bilang itu? Betul. Apa buktinya? Tak ada bukti. Jadi jujur dia telah mengakui itu. Ya sudah, Bu, sudah Ibu. Ya, yang penting saya mengerti ya. Tolong diturunkan, tolong diturunkan saja Bu, biar saya dibawa. Ya, kami minta maaf ya buat Bapak. Kami minta maaf kalau misal ya sama-sama ya Pak. Semoga Allah mengampuni kita. Ingat Pak, kami ini bukan nabi. Ya, kami pasti banyak salahnya Pak. Tapi orang yang bijaksana itu ketika salah memperbaiki kesalahan, bukan malah salah tapi ngotot pula merasa benar. Nah, itu iblis itu Pak. Iblis kan gitu Pak. Ya, saya minta Ketika maaf, dia Bu, saya minta salah, maaf, ya, nah, Nandar, saya minta sama-sama maaf. kita sama-sama minta maaf. Saya hormati Bapak. Saya maafkan Pak sehat-sehat ya. Bapak, Saya maafkan. Ya, tolong diturunkan. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Oke, saya harus ulangi ini teman-teman biar tidak menjadi dosa di antara kalian. Tapi kalau kalian masih mengambil dosa ini ya silahkan, saya tidak masalah. Pertama, sama seperti Nandar berhak mengatakan tidak sepakat dan mempublish di publik, itu hak dia sebagai konten kreator dan pendakwah yang ada di online. Yang kedua adalah kalian harus bijaksana menilai di sini. Pernahkah kami sering satu koma dengan Blender? Pernahkah kami menyebut-nyebut nama Blender di sini? Kalau tidak ada kami berurusan dengan Blender, kalian tanya dan kalian jawab sendiri. Kenapa Blender nimbrung di komal-komal membahas ini? Tanya kepada dia ya. Saya titip pertanyaan ini buat kalian. Blender itu bukan apologet. Ayat-ayat Quran diplesetkan, kalian nggak marah? Wal asri anisun loh. Ayat Quran dipleset sama si Blender, kalian nggak marah? Ayat Quran yang diplesetkan itu loh. Ya. Memang ada begitu? Aku nggak tahu. Ada ayat Quran dipleset-plesetkan. Astagfirullah. Masa nggak tahu ayat Quran dipleset-plesetkan? Coba aja dengarkan itu. Tak, Cuma- ini Nandar. Tapi Nandar tahu dari mana? Nandar, kalau bicara sudah bukti, nanti dikira lu fitnah loh. Oke, nanti aku cari videonya. Teman-teman yang tahu videonya. Aku pernah lihat sendiri. Quran surat Anas diganti. Jangan. Nggak, kita gini. Kalau memang ada fakta-faktanya, kumpulkan bukti Nandar. Nanti kalau enggak, nanti berbalik ke lu. Kenapa? Gue memang tidak sepakat dengan Blender. Dan gue tidak mau Kasar satu circle kata-katanya, dengan bukan Blender. debat itu mah. Enggak. Ya dengar Blender, kita nggak boleh menghakimi. Tapi bagaimanapun juga gue menghargai dia yang mencoba untuk menyerang penghujat. Ya, gue menghargai dia. Dia menyerang penghujat dan gua kalau dia bertemu dengan penghujat ya gua sah-sah aja, sama ketemu ya memang selevelnya ya udah biarin aja gitu. Tapi gua hargai dia dengan upaya dia gitu loh. Cuman kalau ada kesalahan ya gua nggak mesti harus bilang di publik sih Nandar. Maksudnya
Gua nggak pernah menasehatin siapa-siapa ya, karena gua nggak berhak menasehatin. Kayak Blender, gua nggak pernah kok, Blender jangan gitu-gitu, karena gua merasa juga harus memperbaiki diri gitu. Cuman kalau sudah konteksnya memfitnah, saya tidak bisa terima, apalagi fitnah itu di ruang publik. Kalau dia fitnahnya sembunyi-sembunyi, misalnya dia chat Bang Zuma, Syirifa lo nilap uang ini, gua nggak peduli, itu biarin aja. Buktinya ada yang kayak gitu, gua diamin. Tapi kalau seandainya fitnahnya itu di depan publik, itu saya tuntut. Saya tanya, tunjukkan buktinya. Sama lu barusan ngomong depan publik, Nandar, nggak boleh. Lu harus tunjukin bukti. Kalau lu nggak boleh tunjukkan bukti, lu harus minta maaf sama Blender. Itu saran gua sebagai saudari terdekat lu. Ya Nandar ya. Kenapa? Kita tidak mau berpolemik dengan Blender. Kenapa? Sesama Islam itu walaupun sebagaimanapun juga kita saudara. Wa ummatukum ummata wahid. Biar dia dengan metodenya sendiri, biar kita dengan metode kita. Kalau kita tidak sepakat dengan metode dia juga tidak sepakat dengan metode kita, biarkan dia. A'maluna a'malukum, ya. Karena oten yang akan tepuk tangan kita berbeda. Cuman kalau perkara fitnah, apalagi program Mesia, itu bukan cuma saya yang kena, Bang Teguh pun kena. Karena Bang Teguh ini salah satu pengurus Mesia. Kalau dikatakan kami menilap uangnya Matius, waduh, nggak bisa ya. Nggak bisa begitu. Sorry ya kalau itu saya tegas di situ. Saya nggak apa-apa dibenci sama orang-orang yang tidak ada alasannya, itu nggak apa-apa, karena nanti di yaumil hisab kalian nggak bisa jawab ketika Allah bertanya kenapa kau benci Rifa. Aeo karena benci aja ya Allah. Oh, kena masuk ke neraka. Tapi ketika memang si Rifa itu telah menggibahi Blender, dia mengata-ngatakan Blender begini dan begitu. Teguh suara ininya kedengeran. Iya. Udah aku udah commute loh. Gitu loh. Gitu ya. Sabar, Nandar akan cari buktinya buat kalian ya nanti. Tapi kalau memang Nandar bisa tunjukkan videonya, berani nggak kalian mengatakan Blender salah nanti? Kalau Nandar bisa menunjukkan bukti si Blender mengganti firman Allah, berani kalian mengakui nanti minta maaf sama Nandar nanti? Kita harus konsisten dengan diri kita, saudaraku. Kita lihat Oten itu salah karena mereka tidak konsisten. Berani nggak? Kemarin ada yang bilang sama saya, Uni ditantang Blender. Saya bilang, saya tidak berani ditantang Blender. Ilmu saya di bawah Blender. Blender lebih berilmu dari saya ya. Saya akui ya. Blender itu lebih berilmu dari saya. Jangan. Saya kalah kalau sama orang Islam. Tidak berani saya. Takut saya debat dengan orang Islam. Kalau dengan Oten jangan. Oten sini maju sini kalian. Ribuan kalian Oten saya hadapi. Tapi kalau dengan Islam saya kalah. Saya bukan siapa-siapa. Nandar sabar. Nandar juga jangan terpancing, Nandar. Namanya dunia ini memang seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim? Muslim. Sehat Uni, Ya. Bang Nandar sehat. Alhamdulillah Bang Rian. Silakan Bang Rian. Ya, cuman mau kasih masukan aja masalah dengan Bang Blender, enggak usah dibahas. Banyak yang mengambil kesempatan di sini. Enggak usah. Sebenarnya kami tidak mau membahas Bang, tapi kasihan Bapak Leang tadi tuh kalau nggak diluruskan, ya tak? Iya, Dia mencintai Nandar, jadi sudah paham. iya Biar yang Bang, lainnya dengar ikut-ikutan, Bang. itu aja. Saya mengambil contoh Pak Leang tadi untuk mewakili seluruh netizen yang salah paham. Ya. Kenapa harus dibahas? Karena kasihan Bapak tadi. Bapak tadi menuduh, kasihan beliau. Beliau selama ini mendapatkan ilmu dari Nandar. Gara-gara terprovokasi beliau ini salah paham. Kita luruskan, alhamdulillah luruskan. Selesai masalah. Tidak masalah ini. Kenapa kita harus takut? Toh kita, yang saya tanya tuh yang berpecah nih siapa? Adakah kami membelah belahi? Kita ada. Jangan kalau tak ada masalah jangan kita cakap ada masalah. Itu. Bang Wan Noise, saya tutup dulu mic-nya. Ya, seperti yang Pak Deang sudah paham tadi, jadi sekarang tinggal naikin Oten aja. Oke? Kalau Otennya ada Bang, kalau Otennya nggak ada apa yang mau ya kita naikin Oten juga kalau Otennya ada Bang. Ya kalau Otennya nggak ada kita nggak bisa naikin ya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih itu aja Uni. Iya. Makasih Bang Nandar, sehat selalu Ya, semuanya. tadi pagi saya sudah bilang begini, kami ini tidak diberikan kewajiban menyenangkan semua orang.
Kami tidak boleh menyenangkan orang lain sampai-sampai merugikan diri sendiri. Hak itu boleh kami laksanakan selagi hak itu tidak melanggar aturan Islam dan undang-undang negara. Jadi justru salah kalau orang yang menghalang-halangi hak kami gitu. Ya. Bukan tugas manusia untuk menghakimi, Bu. Yang saya hakimi siapa? Emang saya jadi hakim kapan? Kenapa sih kalian ini membicarakan sesuatu yang kalian itu tidak paham? Yang menghakimi siapa? Nih, saya akan ajak loh kalian nanti ngobrol dengan saya loh, ya. Dan tes sesama Muslim gak usah bahas perbedaan di publik. Kenapa gitu? NU dan Muhammadiyah mereka membahas perbedaan di publik kok. Kok nggak boleh? Batsul Masail itu kan di publik kemudian. Kenapa masalahnya? Kenapa coba? Narasi Muslim itu ece-ece. Dari narasi Oten itu yang mengatakan Tuhan beranus adalah Tuhan, itu betul berarti. Oh, Oten. Ya. Mamtri, kok jadi Oten? Vicky yang ribut siapa sih Vicky? Justru Islam itu meluruskan yang ribut. Justru kita meluruskan supaya ndak ribut. Apalah orang-orang nih. Yang ribut siapa sih? Kalau yang ribut orang lain jangan bawa ke sini. Kami ndak ikut-ikutan ribut. Yang ribut siapa gitu? Mamtri, halo Mamtri. Halo Mamtri. Boleh, terima kasih, turun dulu ya Mamtri ya. Yang ribut siapa sih? Siapa yang ribut? Mamilo ribut tak Mamilo nih? Soalnya ada dua kaki di sini. Ada kaki yang harus diberesin, ada kaki yang harus diberesin juga. Ya, Dua-duanya harus kosong. diberesin. Tapi akan ada keributan, bukan keributan. Agamanya apa? Yang Agamanya apa, Pak? Buddha. kecewanya udah ada. Saya seorang Buddha. Buddha. Saya Pak, pengen buktikan dulu bertanya. kebudaannya, Pak. Silakan, Pak. Ibu ini Kalau kita bahagia nggak, apa? bentar Pak, sebentar. Bapak kan ngaku Buddha. Kami kan nggak gampang terpercaya soalnya orang Kristen banyak berbohong. Coba buktikan kebudaan Bapak dulu. Apa nama kitab orang Buddha? Contohnya Parita, Apa nama kitab orang Buddha? kita Parita. Ya, apa aja isinya di dalam, Pak? Baik, saya bacakan ya. Ya, bacakan, Pak. Iya, Matuna kayak rada dibantah gitu. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan. Ya pasti ibu juga ingin bahagia ya kan. Apa namanya tadi, Pak? Kitab Bapak? Kita Parita, Kitab Parita? iya. Manggala Sutta, Kitab Parita, bentar. Kitab Parita. Manggala Sutta, lalu begini. Kitab Parita, bentar, saya pelajari dulu. Kitab Parita. Parita. Itu kitab apa, Pak? Kitab Ya, Parita itu. seperti Al-Quran kalau di agama atau Bible kalau di agama lain-lain. Di sini justru nggak kayak gitu, Pak. Di sini dikatakan kitabnya orang Buddha itu Tripitaka yang selevel dengan Quran katanya kitab banyak. suci. Ada Manggala Ya, makanya Sutta, saya ya enggak, kan? yang saya tanya ini ketika kitab Parita ini tidak sama seperti Quran. Karena ini doa-doa di dalamnya. Parita ini adalah bukan kitab suci. Enggak, saya kan belajar nih membuktikan. Ya. Ah, Ini apa? saya lihat ibu. Bapak kurang pernah ambil bahagia. 3 perlindungan nggak? Saya baca dulu biar ibu bahagia. Wah, Ya. berarti Bapak ini pendusta ini. Enggak saya. Bentar. Pak, maaf ya Pak. Kenapa saya uji kebudaan Bapak? Karena orang Kristen banyak berbohong. Dia Kristen, malu mengaku Kristen karena tahu kalau di depan saya agamanya babak belur, maka dia mengaku Hindu, mengaku Buddha. Bapak bilang tadi Parita, kitab Bapak. Setahu saya di ChatGPT dikatakan bahwa Parita itu tidak sama dengan kitab suci. Bahkan yang kitab suci adalah Tripitaka. Diam dulu. Ibu kasih Diam dulu, Pak. Kamu itu Duh. kurang sehat. Bapak kurang duit kayaknya, Pak. Ya, Bapak cari duit dulu aja. Kalau Bapak kurang duit ya. Dia cakap saya kurang bahagia katanya. Dibilang saya kurang bahagia. Kurang bahagia apa nih, muka macam ini nambah berat badan nih.
Makanya Berat jangan badan nikah Pak, biar nggak bahagia. Iya, waduh. Kata Bang Teguh jangan nikah supaya bahagia. Waduh, berarti jomblo bahagia. Oh, tanya parah nih. Bapak aja penipu, foto bapak aja pakai foto saya. Bapak tuh memang penipu. Bapak pakai foto saya. Tuh. Ya, gitu loh, guys. Pak, Bapak harus tunjukkan dulu Bapak kamera. Bapak buka kamera dulu lah, Pak, biar jelas nih. Kalau memang Bapak Buddha kan enak tuh. Udah, buka kamera dulu, Pak. Ya, pengikutnya kan lagi sedikit. Begini, saya mau sampaikan sesuatu untuk Ibu. Aduh, Bapak ini bukan siapa-siapa, bukan narasumber, Pak. Di sini yang bicara banyak itu narasumber. Bapak disuruh menunjukkan kebudayaannya di sini kok. Kami mau menunjukkan bahwa Kristen itu bukan penipu. Ternyata malah menambahkan ini kecurigaan saya. Bahwa memang kalau karena dustamu kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang yang berdosa? Janganlah kayak gitu. Malu mengakui agama sendiri. Akui saja saya Kristen, Bu, tapi saya malu. Makanya saya ngaku sebagai Buddha supaya nanti kalau saya blunder, Buddha yang kena salah, bukan saya. Saudaraku Muslim, janganlah membenci cuma karena perbedaan tuh di sini bukan beda akidah kok. Nggak ada yang benci di sini, Kak. Saya tidak pernah membenci siapapun, walaupun saya tidak suka tuh bukan berarti nggak benci, Kak. Bukan berarti benci, Kak. Kakak salah tuh, kakak harusnya ngomong sama Blender karena kemarin Blender yang bilang benci Nandar ya. Terbalik, Kakak. Kami tak pernah benci siapapun. Rugi, Kak, benci-benci orang nih. Satu musuh itu sudah terlalu banyak, Pak. Kak, satu musuh sudah terlalu banyak. User, aku Kristen, diam trik. Ya naik, kalau mau naik, naik bro. Diam trik kalau mau naik, naik. Halo user, 72. Halo. Berarti dia Buddha. Tapi dia tak bisa naik lagi. Dia udah pakai foto profil saya, berarti dia memang untuk naik, untuk menghujat. Dia ganti nama muka dia, akun dia pakai profil saya. Halo. Oh. Halo. Oh, berarti betul. Iya, iya Pak user. Salam kenal. Ya, salam kenal Pak user, silakan. Saya dari Buddha. Buddha juga. Coba, pernah mengambil 3 perlindungan nggak? Coba Bang, tengok. Coba, pernah mengambil 3 perlindungan nggak? Waduh, kok malah nyalahin Buddha kalian ini loh sekarang loh. Buddha tuh nggak terlibat apa-apa dalam perdebatan. Janganlah bawa-bawa agama Buddha. Kalian Kristennya Kristen aja deh. Ya ampun, udah mulai malu ngaku Kristen nih. Kristen tadi itu dia pernah naik di Komal tuh yang satu lagi. Aliran apa? Ada 3 aliran. Oh, Kalau bukan 3 ni, berarti bukan Buddha. Halo Bang Rian. berarti dia meditasi ke atau ke what? Oh, Buddha yang memang tadi Kristen yang satu lagi nih ngaku Buddha nih Kristen. Halo Bang, emang udah biasa bohong mereka tuh. Bang Rian, halo. Halo Bang Rian. Aduh, turun dulu. Parah nih Oten. Ten, kalian mau mengambil remah-remahan apa coba? Nggak bisa. Halo Ren. Bentar lagi biksu naik katanya, aku biksu pula. Halo Ren. Halo Ren. Halo Ren. Aduh Ren. Mute-nya dibuka, Dek. Ren, mute-nya dibuka. Halo Ren, mute-nya dibuka. Halo Ren, mute dibuka. Sedih juga tadi Bapak tadi nanya, Bapak Leang tadi tuh. Kata dia,
Saya dengar di Komal sebelah Uni dicakap-cakap apa Pak, tak usah kata dia kan. Berarti kan ada perkataan yang dipublish yang dia dengar. Kasihan juga netizen begini. Dia adu domba. Halo utusan. Selamat siang, good morning. Waduh, Ya, selamat. dia lagi. Selamat petang, Bu. Ini bukan bapak yang tadi kah? Bapak mana? Bapak yang ngaku Buddha tadi bukan? Bukan. Saya daripada Johor. Suaranya Ya kan. Sebelum itu kita berkenalan dulu. Aka dari mana ya? Saya dari Sumatera Barat, Pak. Tapi ada teman saya cakap Aka berbahasa Melayu. Orang Sumatera Barat boleh lah pakai bahasa Melayu. Apa tak boleh? Bahasa Inggris pun kita bisa sikit-sikit. Tapi Melayu dia bahasa Semenanjung. Ya berarti orang. Tak masalah, Pak. Aka orang Malaysia. Bukan, saya bilang saya orang Sumatera Barat, kok nuduh saya orang Malaysia? Tak apakah, orang Malaysia pun tak kisahlah, ya kan? Ya, Pak, kalau saya katakan saya orang Malaysia, saya berbohong, Pak. Biasanya kan dekat Malaysia ni kan orang Malaysia tu tak berani lah buat macam ni, ya kan? Saya lucu dengan Bapak nih. Bapak saya bilang saya orang Sumatera Barat, Bapak paksa saya orang Malaysia. Lucu nih orang nih. Saya bilang saya ini orang Sumatera Barat. Terus Bapak bilang kakak pandai bahasa Melayu. Terus kalau ada orang Sumatera Barat pandai bahasa Inggris, orang Inggris ke? Apa macam? Kalau ada orang Malaysia pandai bahasa Cina, orang Cina ke? Apa macam? Apa you orang macam gitu? You orang cakap kita ni orang Malaysia, I cakap I orang Indonesia. You kalau tak percaya pun tak apalah, tapi you jangan suruh I bohong tak Aku orang boleh. Arab. Aku Ya. orang Arab pun ni karena aku bercakap dengan bahasa Arab. Karena Iya. aku bercakap Cina, jadi aku orang Cina ni. Iya. Apa ini macam? Baik. Saya Sebenarnya orang Sumatera Barat Aka nak bahas apa ni? Saya daripada Di sini Johor. jelas. Oh, di Johor. Jadi biar Saya tanya jelas agama kita Bapak ada- apa dulu? Sebentar, Bapak di sini bukan Bapak yang menentukan aturan. Bapak Saya naik di tempat kami, saya Bapak tamu. pendeta, Sekejap. saya pendeta Saya di diam dulu. Kulai. Oh, pendeta. Sekejap, Saya seorang sekejap. pendeta, ya. Pak, ini room Komal atau live streaming orang Islam. Iya, Islam itu Aturan. kan semua. Coba di mute dulu. Ya Allah, ini Kristen memang tak ada adab nih. Pendeta aja tak ada adab tahu. Kalau awak masuk ke rumah orang, diajarkan tak di Kristen untuk sopan? Awak masuk di rumah orang, takkan awak langsung duduk di atas tempat tidur. Takkan awak langsung masuk ke dapur. Awak ditanya dulu, keperluan awak apa? Duduk sini bang, ada kursinya. Awak tak boleh mengambil makanan di dalam dapur kecuali diizinkan. Nah, macam gitu pula di sini. Islam ajarkan begitu. Saya tak tahulah Kristen ajarkan begitu. Awak pendeta pula. Saya tanya baik-baik. Ini adalah room Islam. Prioritasnya menyampaikan ajaran Islam. Saya tahu awak tadi yang ngaku Buddha tadi, ya. Karena akun yang ngaku Buddha tadi sudah tak ada di bawah, ya. Nah, sekarang saya tanya dengan awak. Saya tanya dengan awak baik-baik. Awak ke sini mau ngapain? Anda ke sini mau ngapain? Sebenarnya Datang untuk apa? Sebenarnya kami itu sedang menyiasat sesuatu yang tidak dibenarkan di Malaysia, ya kan? Seperti Ya, silakan. agama, ya kan? Silakan Kami Anda sebenarnya- tunjukkan penghujatan apa yang saya lakukan. Buka kamera Anda. Saya tak takut. Kamu mau polisi Malaysia pun saya tak takut. Buka kamera kamu. Sebenarnya kami ini dari Balai Polis Buka Malaysia. kameramu. Baik, Mau baik, kamu baik, dari mana? sebentar. Dari mana? Tunggu, Buka tunggu. kameramu. Tunggu. Buka kamera. Baik. Muana sudah mualaf ya, alhamdulillah. Dengarkan baik-baik teman-teman ya. Dia memaksa saya mengaku bahwa saya orang Malaysia. Saya orang Indonesia. Saya ini adalah orang Indonesia. Jangan paksa-paksa saya mengakui sesuatu yang tidak saya ikuti. Jangan memfitnah Kami sedang- kau. Iya, baik. Buka kameramu. Baik. Dia bilang kami sedang menyiasati orang-orang yang menghujat agama di Malaysia, kata dia. Carilah. Buka kameramu. Benar. Tengok di handphone bang mukanya. Dia ngaku di pendeta Kristen. Buka kamera. Enggak, jangan bajumu kau tengok muka wajah. Dia tengokkan seragam dia. Wajahmu tengokkan. Kami pihak Tengokkan polisi muka. Kau polisi Kami aku tak sedang takut. Buka muka. Wajah. Tunjukkan muka. Wajah. Kalau polisi kenapa takut? Masa polisi takut? Ada pula polisi Malaysia takut kalau memang saya ini bersalah. Buka.
Hei, buka kamera. Dapat. Yang Buka penting kamera. ada bukti. Buka Dapat, kamera. Buka Yang kamera. penting ada bukti. Dapat. Utusan kamu jangan mengaku sebagai anggota PDRM, utusan. Dapat. Yang penting Ayo, ada you, bukti. jangan klaim sebagai anggota PDRM. Ingat, Kita you tak salah. takut. You Kita salah takut. tunduk udah, you open cam. Karena tadi you mengaku sebagai anggota PDRM. Oke, You baik, open baik. cam. You open cam, I open cam. Ya, kita perlukan bukti aja. Oke. Silakan ambil bukti. Saya tunggu kamu. Nanti kami balai polisi kami akan menelpon balai polisi Indonesia. Silakan. You mengugut. Silakan. Jangan, utusan jangan mengugut. Baik, Jangan ya. mengugut. Kita ada Tak, bukti. Bang Wan, saya ada muka. Dia tak berani tunjukkan muka. Dia ini Kristen yang tidak senang ketika kita diskusi dua arah. Lalu dia mencoba mengancam. Dia pikir saya akan berhenti. Dia salah orang. Video ini kita rekam. Silakan rekam. Bang, kalau perlu awak tengok YouTube saya. YouTube saya Rifa MOW itu ada. Silakan kamu tengok YouTube saya. Nah, kita tak permasalahkan itu. Yang penting ada bukti. Oke? Silakan. Kau pikir aku takut? Silakan. Ya, dapat. Tapa. Kau ambil YouTubeku semuanya pun kau bawa kemana-mana. Aku tak takut. Hah? Dikira dia aku takut dengan dia nih. Muka kau aja kau tak berani tengok kan? Ini nih orang Kristen teman-teman. Kalau tidak mampu dengarkan baik. Orang Kristen kalau tidak mampu membantah argumen Islam, ancam, masukkan ke penjara. Saya tak ada bukti. Kau pikir saya berhenti? Demi Allah, saya tidak akan pernah berhenti menyampaikan apa yang benar. Saya tidak membawa-bawa negara. Saya adalah orang yang punya hak kemana saja saya pergi. Dan saya seorang akademisi, saya seorang pelajar. Jadi kalau kamu punya bukti saya memfitnah, menghina, menista agama Kristen, kau tunjukkan bukti. Karena kau bisa berbalik nanti kau yang telah menghalangi hak saya untuk membela agama saya dari penipuan orang-orang Kristen. Ya. Pengecut, mukamu aja kau tak bisa tengokkan di Tadi sini. itu nih, aku mau tanya. Tadi itu aku mau open cam, sudah open cam. Kalau dia mau open cam, apa dia punya nomor IC? Dari situ pun akan ketahuan apa nomor IC dia. Security. Oh, security pun dia tadi itu loh. Security nih, dia pakai baju Iya, kalau security, saya dari guys. tadi itu security memang. Security ini ngaku polisi dia. Security ngaku polisi Malaysia dia. Oh, itu Suri dia Kitty dilaporkan, ngaku tak? polisi. Bentar. Suri Kitty Ini, ngaku oh, polisi. Bentar, Tante Mika. Tante Mika Ada, sekejap. ada, ada. Gimana, Bang? Utusan, you open cam, Oh. utusan. Tak, dia bisa dilaporkan Utusan, karena dia open cam. menuduh. Maksudnya Bang Bang Wan, Milo. sekejap Bang Wan. Bang Milo, sebentar, Bentar, Bang Milo. bentar, Bang Wan. Tadi mengklaim sebagai anggota PDRM, Bang Milo. Dia Ya mengaku. tadi ingat tadi sudah mengaku sebagai anggota PDRM, sudah kena Baik, akta baik, loh. baik, Itu baik, sudah kena akta baik. itu. Baik. Silakan. Ya, Oh, dia ya, kena dia- itu, kena tak. akta penyamaran itu. Oh, makanya dia tak berani tengok. Oh, makanya dia tak berani tengokkan mukanya. Dan dia bohong. Dia memang bilang dia ada pendeta kesempatan. Kristen. Nah, pertama dia bilang dia pendeta Kristen. Kedua dia tak ada undang-undang, tapi dia ngaku sebagai polisi, tapi security. Anggota polis. Oh, jadi kita bisa kalau kita nak melaporkan ni orang, makanya dia tak tengokkan muka Boleh, dia boleh. karena dia takut Boleh, dilaporkan. boleh, boleh, boleh. Oh, Coba macam panggil gitu. suami kamu itu. Panggil suami kamu itu. Panggil dia. Kau siapa? Jangan Kau cakap siapa? dengan- Aku aja kau hadapi. Aku aja kau hadapi. Buka mukamu. Suami kamu orang Malaysia ya? Buka muka kau. Nggak ada urusannya dengan kau. Buka mukamu. Oh, jadi nyukur Muka kau aja nggak berani kau. Ah kan? Panggil Dia aja suami tak kau, berani biar saya tunjukkan dengar. muka. Nggak ada Panggil urusannya. Kau suami siapa? kamu. Kau siapa? Kau siapa? Udah nampak, Security udah aja kau nampak. belagu. Songong kau security Udah, aja pun. udah. Cuman security apa nama dia bang? Kalau di sini bahasanya security nih. Security guard pun kau ngaku-ngaku polisi, tak tahu malu Kristen nih. Orang Kristen nih Ini apa? nih. Kok gampang Alah, betul kenapa berdusta. diturunkan? Minta dia punya nomor IC. Minta nomor IC tadi itu. Nomor resi. Minta nomor Oke. IC-nya. Dia tak, bentar, kita bacakan dulu nih undang-undang ini. Kesalahan menyamar Nomor IC, sebagai polisi IC. di Tak tak pengenalan. kalah berani dia. Tak bahkan dia tunjukkan bang, mukanya aja dia tak berani Bang Wan nih. Dengar Bang Wan, saya bacakan ya. Kesalahan menyamar sebagai polisi di Malaysia biasanya jatuh bawah Section 175 Kanun Keseksaan Penipuan dan Menyamar Itu akta yang itu. menyatakan bahwa sesiapa yang menyamar sebagai pegawai polis atau mana-mana pegawai kerajaan untuk tujuan
menipu dan menakutkan orang lain boleh Iya, iya, didenda atau dipenjara. Jadi Nah, Kak ini patutlah sebenarnya kawin orang Malaysia lah ya suami. patutlah dia nih tidak berani. Kalau mana ada polisi bertanyanya, mana mungkin polisi tanyanya gini, Bang, jadi akak nih kawin dengan orang Malaysia ya? Mana ada polisi bertanya macam gini? Polisi Iya, ini tanya macam gini. Kau tak tahu Iya. siapa aja di Komal ini? Kau tahu tak siapa di utusan, Komal utusan. ini? Iya, Kau tak tahu Bentar, siapa Umi. aja yang di sini? Iya. Utusan. Kau punya nomor IC berapa? Aku aja yang security diam-diam aja. Utusan nomor IC berapa? Wih, beraninya takut. Utusan ya. nomor IC berapa? Orang mana kau? Nak Utusan tanya? nomor IC berapa? Orang mana awak? Sudah. Yuk sekarang dengan ayah. Yu apa Sekarang benda dengan ayah. yu? Yu punya nomor IC Awak berapa? apa? Benda yu. Yuk jangan banyak cakap lah. Yuk punya nomor IC berapa? Yuk ambil Udah, Udah, nomor IC Bang ayah. Wan, udah, dia ada bohong security aja. Tak, Bang Wan. Yuk kalau Udah, yuk udah. kalau yuk nak yuk ambil aku punya nomor IC. Alright? Nggak ada itu, security itu, security itu, nggak security itu. Ya nggak usah Tidak, ditanggapin. dia itu cuma security, sok-sok pakai bahasa Melayu, dia tuh security. Logonya itu logo Bukan security Bang, tadi Nanda. tuh. Masalah begini, jangan dia suka menyamar sebagai anggota PDRM. Live YouTube Jonathan Nanda. Tak, kalau mau nengok po video dia lagi dia tunjukkan barang dia tadi tuh, nih saya tunjukkan lagi, Bang. Kita tengokkan videonya ya. Nih saya tengokkan sama logonya ya, nih bentar. Saya tunjukkan dulu nih. Bentar. Tak, di YouTube aja, di YouTube saya nih, saya ambilkan videonya. Kalau kalian bisa buktikan saya menghujat, silahkan. Nah, kalau Gapa yang usahain, Disangka dia saya takut kah? kita maaf ke Dosma. Nih. Dan ngasih duit 20 juta, uang kerugian. Ada saya kasih ini. Nih nanti, tunggu nanti abang susah di nomor apa di menit keberapa nanti. Saya ambilkan menit keberapanya nanti. Bang Ade harus ikut ke dampingi. Ketemu ke Dosma itu. Dia nak ngancam-ngancam kita. Joget-joget itu masih Dosma yang tahu. Ah, ini ditengok kan? Tak dulu. Dia kayak situ. Mana suami akak tuh? Panggil. Kenapa ya di kick terus? Bukan. Yuk sekarang dengan AI, bukan dengan Yu, Unilifa. apa Yuk sekarang benda nih? dengan AI. Yu? Apa salah cakap Yu? Waduh. Yuk cakap berapa Yuk punya nomor IC? Bangla. Apa orang Bangla? Bangladesh. Berapa nomor IC? Yuk sudah. Berapa nomor IC? Bangladesh. Berapa nomor IC? Bangla baliklah. Sana apa benda ni Bangla ni? Bangla. Tidak bilang kau jadi Bangla. Yuk yang Bangla situ. Yu apa benda? Yu ni apa ni? Yu apa? Yuk. Bang Wan, udah Bang Wan. Tak jelas nih orang, tak jelas Mana ada? ini kalau dia memang mana ada polisi macam gitu. Polisi macam orang jejoh aja. Dia suka menyamar. Dia suka Itu bukan menyamar. polisi. Kalau PDRM dia tidak rasis seperti tadi. Oh, Bangla pergi sana itu bukan PDRM. Halo. Itu bisa dilaporkan, itu dia menjelek-jelekan Bangla loh. Waduh, parah. Justru aku tadi tengah merekod. Kenapa dikasih turun tante? Aku yang Nggak ada, turunkan Bang aku Wan, yang soalnya turun. sibuk. Ini ada Oten, aku yang nurunkan. Ini ada Diam Trik, ada Kristen nih. Dia cakap Bangla. Kalau dia memang ini, parah memang dia. Dia takut betul agama dia dibongkar. Ya Diam Trik. Aku banyak punya rekod dan punya rekaman sama SB. Selamat siang. Oh ya? Salam kenal. Siang Pak. Hah? Betul-betul security kata Bang Milo udah bilang dia security. Bang Milo, Dia security ya. Bang Milo, dia mau suka rasa Bang Milo kalau berurusan dengan SB Bang Milo. Nih. Bodoh betulnya. Ini logo security nih. Nih saya tunjukkan ya, ini logo security nih. Nih ya, dia logo security nih. Security guard nih. Itu logonya yang mana Bang itu? Yang putih itu logo security kan? Ngaku pula di polis Malaysia. Itu dia punya Pak, makanya dia tak makanya dia tak berani tengokkan muka ya kan? Karena dia kalau mukanya kena, dia kena lah. Karena dia menyamar. Oke, ini ada Kristen nih. Halo Diam Trik. Ya, halo kakak. Ya, silakan Diam Trik, agamanya apa, Dek? Saya Katolik.
Kristen Katolik. Oke, di sini tempat kita diskusi lintas agama ya. Yang awam bertanya saja tentang Islam. Kalau kamu punya ilmu, kamu boleh diskusi dengan saya dua arah ya. Silakan. Kalau diskusi harus buka kamera biar jelas. Oh iya, ya, harus. Alhamdulillah muana ada Islam, subhanallah. Silakan. Ada pertanyaan tentang Islam? Kalau diskusi dua arah, buka kamera biar enak. Security tadi itu, security pendustanya dia ngaku pendeta, dia ngaku polisi, pendustanya kau. Ya, diam trik silakan. Ya, halo Dek. Ya, aku hanya mau tanya ini Kak, tentang hari hari mualaf sedunia ini yang besok. Kenapa Dek? Sama dengan hari raya Natal tanggal 25 kan? Soalnya saya belum Iya. paham. Oke. Ini jawab. Ini jawab sekarang boleh? Di mute ya. Baik, sebagian saudara-saudara kami Islam merayakan Hari Mu'alaf. Hari Mu'alaf ini dicetuskan oleh Arimatea sekitar kurang lebih 3 tahun lalu. Sudah 3 kali kalau tidak salah dilakukan. Sebenarnya Hari Mu'alaf ini adalah hari di mana umat Islam mencoba untuk mengisi tanggal-tanggal yang kami anggap sebagai umat Islam itu tanggal-tanggal penyekutuan terhadap Tuhan, fitnah terhadap Tuhan, mengatakan Tuhan punya anak, karena di dalam Al-Quran kami dikatakan hampir saja langit terbelah, bumi terbelah dikarenakan kalian mengatakan Tuhan punya anak. Maka dalam keyakinan kami hari tersebut seharusnya kami mengisinya dengan cara yang terbaik, yaitu memperingati hal yang lain lagi gitu. Makanya muncullah ide dan gagasan dari salah satu di antara apologet ini membawa ide dan gagasan untuk merayakan Hari Mu'alaf dengan harapan pada hari itu para mu'alaf dan para apologet Islam dan juga umat Islam lebih mendekatkan diri kepada Allah, mengisi dengan hari-hari baik seperti itu. Silakan dibuka mic-nya. Berarti tanggal 25 hari mualaf itu berarti dia terinspirasi dari karena Tuhan beranak begitu. Lebih tepatnya bukan terinspirasi sih, lebih tepatnya itu melakukan hal yang berbeda dengan kalian yang menuduh Tuhan beranak pada hari itu. Maka orang Islam melakukan hal yang kontra, yaitu berzikir banyak, mengaji, jadi melakukan sebuah kegiatan-kegiatan positif pada waktu itu, dan menghimbau untuk dilakukan disebut dengan Hari Mu'alaf Sedunia seperti itu. Pertanyaan saya kayak gini, apakah Tuhannya orang Kristen sama Islam itu sama atau beda? Beda. Tuhannya orang Kristen itu jumlahnya 3 tapi 1. Kami mutlak 1, tidak ada tapinya. Tuhannya orang Islam itu Tuhannya orang Kristen itu terdiri dari roh, manusia. Roh adalah Bapa, Yesus adalah manusia. Tuhan kami bukan roh, bukan manusia, tapi Tuhan yang berbeda sendiri, yang bukanlah seperti makhluk atau laisa kamitslihi syai'un. Jadi beda banget Tuhan kita. Terus pertanyaan lanjutan saya kan gini, kan Tuhan kita beda, ya kan? Iya. Terus kenapa mesti masih kayak menuduh bahwa kami menuhankan Tuhan itu punya anak? Loh, itu bukan tuduhan. Tunggu. Yesus itu disebut dengan anak Allah nggak? Iya. Ya sudah, kok kami dibilang menuduh? Ya, itu bukan tuduhan. Dek, dengar dulu. Tuduhan itu adalah klaim dari saya kepada kamu yang belum terbukti. Tapi kalau saya katakan kalian menuhankan Tuhan beranak, itu bukan tuduhan, tapi klaim yang memang kalian imani. Iya, maksudnya kan gini, kan kita ada penjelasannya. Ya tidak masalah apapun penjelasannya, tapi itu benar nggak kalian punya Tuhan beranak? Bukan gitu cara penjelasannya. Bukan Tuhan Enggak, beranak. jangan menjelaskan dulu, konfirmasi dulu. Kalian mengatakan nggak Tuhan beranak? Tidak begitu. Oke, kalau gitu saya kasih ayatnya ya. Ya, boleh. Walilana mungkin pasti rambut pagorengan nanti buat saya apa lagi jelema-jelema iya keriting wah namun masalah si Golia saya yakin masih keriting yakin tapi Bentar ya, saya kasih kamu data dulu. tahu gua
Iya, bawa suara. Bawa. Tapi yang model saya kemarin di Firly model itu rame kan. Sampai Yesus diperanakan, dikandung dari Roh Kudus ya. Dikandung dari Roh Kudus. Lupa ayatnya. Ayat Alkitabnya, ayat Bible-nya. Oh ini dia. Mana nih? Matius 1. Nah nih. Kok Amsal? Matius 1. Yohanes 3 nomor 16 ya juga itu. Nih. Berapa? Yohanes 3 nomor 16. Sebab Coba itu carikan Allah Mika. mengutus anaknya yang tunggal. Oh iya enggak, yang diperanakkan itu coba carikan ayatnya. Yesus diperanakkan itu di bigotan itu tuh lebih jelas itu. lebih dewasa, yang udah lebih tua, bukan forma, banyak apa. Yang barusan tadi tuh Yohanes pasal 1 ayat 3. Waktu si Dolian komplain masalah video Yohanes 3 nomor 16. Yohanes 3 nomor 16. Doli itu saya Cepat coba cari Mika yang itu loh. Dia diperanakkan. Matius 1 18 sampai 25, Lukas 1 26 sampai 38. 1 Matius 1 18 sampai 25. Matius 1 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu merupakan tunangan mengandung Roh Kudus. Nah nih. Nih. Matius pasal 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Tuh, mengandung dari Roh Kudus, anaknya siapa? Yesus. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Terus inilah dia anakku yang tunggal, kata Bapa. Nih. Bapa berkata, inilah dia anakku yang tunggal. Ya. Matius 3 nomor 17. Ya. Nih. Aduh, apa jatuh? Ya Allah. Nih. Matius 3 nomor 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuh. Sekarang kalau kami mengatakan kalian menyembah Tuhan yang beranak, Tuhan yang diperanakkan, salah nggak? Maka itu bukan sebuah penistaan, tapi sebuah keimanan kalian. Penjelasannya bagaimana? Kami tidak butuh penjelasannya, karena kami tidak bicara tentang penjelasannya, tapi bicara tentang statementnya. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang diperanakkan, dan Tuhan kalian itu Tuhan yang memperanakkan. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang apa lagi pertanyaannya, bro? Permasalahan yang adik usungnya apa kira-kira? Jadi begini kan Kak, kalau untuk dibilangkan peranakan itu kan kayaknya itu manusia biasa. Kalau Tuhan Yesus kan memang dia berasal dari firman yang telah menjadi manusia. Jadi beda. Itu kata siapa? Yesus adalah firman yang menjadi manusia, itu kata siapa, Dek? Kata di Alkitab. Ya di mana? Kata siapa itu? Yang berkata itu siapa? Gini loh. Kalau kamu bicara tentang doktrin gereja, kami sudah tahu persis. Saya udah belajar 7 tahun kristologi nih. Jadi saya jangan diajarkan lagi lah doktrin Kristen. Saya tahu kamu menganggap Yesus itu bukan manusia biasa lah, inilah itulah. Tapi ketika kami mengatakan kalian penyembah manusia, itu fakta yang tak bisa terbantah. Kecuali kamu mau mengatakan Yesus bukan manusia. Saya tidak mengatakan Yesus manusia biasa kok, tapi dia manusia yang diberikan anugerah oleh Tuhan, sama seperti nabi-nabi. Tidak masalah. Tapi ketika kamu mengatakan bahwa Yesus adalah manusia yang adalah Tuhan, saya tanya sama kamu, apa dasar kamu mengatakan Yesus adalah Tuhan? Silakan. Ya karena dia adalah dilahirkan melalui firman. Maksudnya dia ada di dunia ini karena firman, bukan hubungan antara bumi dan langit ini ada karena firman atau bukan? Ya itu beda, itu kan apa bedanya? Bukan dia bukan manusia. Kamu hadir ke dunia karena firman atau bukan? Tidak, karena bapakku dan mamaku lah.
Oh, berarti kamu tidak diinginkan Tuhan. Tidak ada Tuhan tahu menahu tentang kehadiranmu. Cuman karena bapak ibumu aja yang buat, makanya ada. Tuhan tak tahu menahu itu. Ya tahu lah, ada juga kuasa Tuhan di situ, tapi kan beda. Inilah saudara-saudara Kristen. Ketika bumi diciptakan, Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah ini, Tuhan berfirman. Oh, itu beda. Adam itu diciptakan Tuhan tanpa Tuhan berfirman, begitu. Dia kan datang gitu. Tuhan Yesus datang menjadi manusia. Itu di mana tertulis Yesus datang jadi manusia? Datang dari mana? Coba tunjukkan kepada saya. Ayatnya mana ayat? Kita pakai ayat. Ya. Kita pakai ayat. Jangan pakai asumsi gereja ya. Maaf ya, kalau kalian mau bawa ajaran gereja jangan di sini. Di sini adalah ajaran ilmiah kita. Data tertulis dari kitab suci, kitab yang kalian anggap suci itu masih dihargai. Tapi kalau ajaran gereja banyak nih. Bingung kami nih nanti ngikutin yang mana ya. Pakai data. Bentar ya. Cari dulu. Kalau berhadapan dengan orang Islam, nggak bisa didoktrin kami ini. Kami bukan orang yang terima-terima aja dibodoh-bodohi ya. Karena kami ini kalau seandainya kalian bicara, pasti kami tanya dasarnya apa. Dari mana kamu bicara seperti itu? Dari siapa yang mengajari kamu? Mana data-datanya? Begitu enak kita diskusi. Ya. Gitu ya. Jadi kalau seandainya kalian mengkritisi kami, harus ada dasar. Kalau tidak ada dasar untuk mengkritisi kami, ya ngapain kami harus mendengarkan? Kalau terkait doktrin kalian, kami tahu kalian punya doktrin begitu dan itu tidak masalah, itu hak kalian. Cuman dasar itu apa alasannya? Mengatakan Yesus Tuhan alasannya apa? Dia datang dari surga. Iblis juga datang dari surga. Dia menyamar jadi manusia. Iblis juga bisa menyamar jadi terang malahan. Iblis saja bisa jadi malaikat loh. Gak jadi manusia. Saya boleh jawab. Menjawab pertanyaannya mana dek? Fokus dulu di saya tuntut kamu menunjukkan data bahwa Yesus itu dikatakan Tuhan. Dia datang jadi dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Data itu yang saya minta. Yohanes 1 Yohanes 1 sampai 18. Oke, pada mulanya firman bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Sepakat nggak di situ? Konsisten nggak sepakat di situ? Ya, betul. Ya. Berarti firman itu adalah Allah ya? Ya. Firman itu telah menjadi daging. Sepakat? Di ayat 14-nya. Sepakat. Oke. Daging Yesus yang ditombak di tiang salib itu firman Allah, betul? Iya, firman Allah. Berarti yang mati di tiang salib adalah firman Allah yang adalah Allah. Berarti Allah kamu pernah mati? Iya, itu kan istilahnya dia menggenapi. Saya tanya sekali lagi, apakah Allahmu pernah mati? Iya, pernah. Oke, kamu baca 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Berarti kamu telah menuhankan Allah yang berbeda dengan Tuhan yang diperkenalkan oleh Timotius. Tuhannya Timotius itu tidak pernah mati. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Tuhan kamu pernah mati. Kalian beda agama dengan Timotius ya. Timotius 6 pasal 6 nomor 16. Tuhan kamu pernah mati. Berarti Tuhan kamu tidak kekal. Beda kamu dengan orang Yahudi dan orang Islam dan orang Kristen. Dengan Yesus. Yesus Tuhannya kekal. Tuhan kamu pernah mati. Ini beda agama, kalian nggak apa-apa lah. 1 Timotius pasal 6 nomor 16. 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Dia tidak sadar telah menjadi Oneness, teman-teman. Ada Katolik Oneness ternyata ya. Katolik rasa Oneness. Saudara kita ini kalau didengar sama uskupnya dikena marah dia ini. Karena dia telah mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri yang mati. Dia sudah menafikan ajaran Tritunggal. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya mungkin dia baru belajar juga. Dia nggak ngerti itu apa yang disebut dengan tiga persona dengan monarki modalisme. Dia nggak tahu. Tapi dari penjelasannya dia adalah penganut Oneness secara pemahaman. Tapi secara lisan dia Tritunggal. Tina, Yesus kekal, Yesus mati kok kekal, ada aja nih. Ya kan memang gitu ceritanya, Yesus mati kan? Ya berarti mati itu orang kekal nggak? Ya enggak. Ya sudah, berarti Tuhanmu nggak kekal. Ya tapi dia Tuhan kan?
Menurutmu Tuhan, bagi kami tidak. Kami nggak menuhankan Tuhan yang nggak kekal. Bagaimana mungkin kami menuhankan Tuhan yang tidak kekal? Kalau kamu menuhankan Tuhan yang tidak kekal, tidak masalah, Dek. Gini loh, Dek. Kalau kamu menuhankan Tuhan yang buruk rupa, yang jelek, yang mati, itu nggak apa-apa bagi kamu. Kami nggak mau. Saya nggak mau punya Tuhan yang tidak kekal. Tuhan saya kekal, jangankan mati, mengantuk pun tidak. Tuhan kamu mati, tidak kekal. Kamu terima dia sebagai Tuhan, ya nggak masalah. Asal tahu aja kita. Sama-sama asik aja kita. Tuhanmu pernah mati, Tuhan kami nggak pernah mati. Gitu. Asik-asik aja, Dek, kita. Kami kan tidak marah. Ya saya juga tidak marah. Maksudnya gini. Ya gimana kalian mau marah? Tuhan kami nggak pernah mati kok. Sementara Iya, Tuhan saya kalian tidak- pernah mati. Kami kan juga, saya kalau pribadi saya kan tidak pernah juga. Kalau memang Tuhannya Enggak, di sini bro, di sini kan diskusi akademik. Kalau Anda sudah mengakui Tuhan Anda tidak kekal, sebenarnya diskusi kita ini sudah tidak perlu jalan lagi. Karena apapun nanti, enggak, kami sudah mendapatkan poin, adik sudah mengakui Tuhan adik tidak kekal. Nah itulah kenapa kami tak mau jadi Kristen. Kalau jadi Kristen ini Tuhannya nggak kekal. Saya takut nanti kalau punya Tuhan, pas saya jalan-jalan sama Tuhan ini tiba-tiba dia pengsan atau mati. Saya Tuhan saya kan nggak, jangankan mati, mengantuk aja nggak akan pernah mati Tuhan saya, karena dia kekal. Tapi Tuhan kamu dia bisa mati. Saya takut suatu saat kalau saya jalan-jalan sama dia ke pasar, dia tabok orang mati. Saya bingung ini, nggak bisa tempat berlindung. Makanya saya nggak mau menjadi Kristen. Loh, jangankan ke pasar, dia aja pernah ngacak-ngacak orang jualan kok. Masa kamu nggak tahu dia pernah ngacak-ngacak orang jualan? ya kan dia jual di gereja, orang itu jual di gereja. Mana ada di gereja, di halaman gereja kok. Udah bahas itu aja. Jadi betul Tuhan kamu itu tidak kekal ya. Udah kita case close. Ada pertanyaan tentang Islam nggak? Saya cuma satu aja. Saya sudah membuka doktrin kalian. Itu sudah puas saya. Yang penting kita, Tuhan kami tidak pernah mati, Tuhanmu tidak kekal. Sudah clear kita saling menghargai saja. Ya, tidak perlu kami mengolok-olok. Saya juga memang menghargai agama Muslim, umat Muslim juga. Karena sebetulnya kalau di tempat saya, sebetulnya kita berbaur. Istilahnya ada juga keluarga Muslim, tapi kita Muslim yang awam ya, bukan Muslim yang apa. Dari mana kamu tahu mereka Muslim yang awam atau enggak? Kamu punya kualitas untuk menilai mereka? Iya, karena yang sama saya ya, bukan yang istilahnya yang di luar pergaulan. Saya bingung kalau ada orang Kristen bisa menilai kualitas keislaman seorang, tuh saya bingung. Sedangkan orang Islam aja tidak semua yang mampu menilai kualitas keimanan orang. Ini orang Kristen bisa menilai kualitas agama orang. Iya, karena kita sering. Kecuali kamu seorang berilmu gitu. Bukan istilahnya kita saling nanya. Nggak ada istilahnya. Yaudah, kita akan mau lanjut diskusi nih. Diam. Kamu tadi kan minta naik. Kami naikkan. Saya pikir kamu mau diskusi. Kalau kamu ada pertanyaan, bertanya nanti ya. Oke? Kami sudah sepakati dengan kamu bahwa Tuhanmu tidak kekal, Tuhan kami kekal. Udah clear kita ya, aman kita ya, Dek? Apa yang dibilang aman ya? Titisan dajal lah itu. Tidak apa-apa lah. Nggak usah dibaca itu komentar. Itu orang Kristen itu mengomentari saya itu. Yang biasanya yang buruk-buruk komentarnya lebih banyak orang Kristen di bawah itu. Justru orang Islam yang paling banyak komentarnya bagus-bagus ya. Ya. Coba ya, Dek. naik yang komen itu, siapa tahu dia lebih pintar. Nggak usah, Dek. Di sini yang bisa menentukan. Sebentar Yesus, sebentar Yesus. Jangan bandel Yesus, diam dulu. Saya lagi ngomong sama si Diam. Diam gini, Diam kamu di mute dulu. Kalau kamu ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan. Kalau kamu tidak punya ilmu tentang Kristen jangan dijelaskan, takutnya blunder. Ya. Yesus silakan Yesus. Yesus di sini orang awam bertanya saja. Kalau kamu berilmu, kamu boleh berdiskusi dengan saya asal kamu jelas ya mukanya ya. Saya mau diskusi dengan orang yang jelas. Ini masalah agama soalnya. Nanti kalian menghujat soalnya. Oke Yesus, mau buka kamera atau tidak? Sepertinya saya kurang mengikut ya followernya. Oke lah. Oke, kita lihat nanti kalau kamu memang bisa teratur dan mengikuti aturan Komal ini kami biarkan. Tapi kamu cuma boleh bertanya saja. Tidak boleh kamu menjelaskan karena kami tidak tahu kapasitas kamu gitu. Oh, kalau begitu, kalau saya tidak bisa menyampaikan dari Bible saya, mending saya turun sajalah. Ya. Turun aja Pak. Ya, kasih Pak. Soalnya suara ininya Pak kalau turun aja Pak.
Ya, Bu, Nggak, kalau kamu turun udah konsisten tua. aja. Ya, konsisten aja lah. Mau turun banyak kali ceritanya. Turun aja. Turun tapi macam tak rela gitu. Nggak konsisten banget anak-anak dewa ini ya. Saya mau turun, tapi banyak pula ceritanya. Turun-turun aja, Pak. Mana sih, Pak? Aneh deh. Halo Paul, 308. Halo, Ya, agamanya apa, Paul? Muslim. Ya, ada kepentingan apa naik ke atas? Ini Uni mau bertanya, katanya kalau kata orang Kristen, kata alif lam ha dengan kata dia kan bilangnya Allah itu berbeda, gimana ya Uni itu jawabannya? Ya emang beda. Kan beda itu. Beda dari segala-galanya itu. Itu kan di Bible ada kata Allah, kan kata Allah katanya dari bahasa Arab. Iya, terus yang mau dipermasalahkan apa? Maksudnya saya mempermasalahkan itu kata Allah di Bible-nya orang Kristen. Nggak ada kata Allah, Pak. Allah itu artinya sumpah serapah dari bahasa Ibrani. Yang ada itu mereka itu tidak bisa menyebutkan lafaz Allah dengan baik dan benar karena mereka memang tidak bisa dan tidak pantas menyebutkan nama Allah itu. Mereka sebut dengan Allah, Allah. Allah itu bahasa Minang, artinya sudah. Tapi di KBBI kata Allah itu dari bahasa Arab nih, Uni. Nggak ada kata Allah. Belajar bahasa Indonesia yang bener lah. Double L itu Allah. Allah itu L-nya cuma satu. Allah makan belum? Udah makan belum? Nggak ada Allah Oh, ma. gitu. Allah ma. Iya. Coba belajar bahasa Indonesia yang beda benar. Ada pantulan-pantulan, makanya hurufnya dikasih 2 karena ada pantulan. Kalau di dalam kaidah bahasa Arabnya ditafkim atau ditebalkan dalam jalalahnya di situ. Allah. Kalau- Nggak ada kata Allah Allah. Coba lihat di dalam Ini- KBBI apa? Kalau begitu, kenapa umat Islam menuntut kata Allah itu dihapus di